Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan habaib itu untuk topik takut. lain mungkin lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Iya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebuah video sangat menarik untuk kita ikuti dan kita tonton bersama-sama, di mana perdebatan waktu lalu, di mana Kiai Syarif adu argumen dengan Bapak Novel, yang notabene Pak Novel menanyakan keabsahan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan menanyakan sumber nasab dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang notabene membongkar seluruh kepalsuan dari nasab kaum habaib. Lantas bagaimanakah perdebatan tersebut? Marilah kita simak video berikut ini. Sebenarnya bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Novel Bamukmin, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu, jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya, orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka ngundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndang. Tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi. Dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka seleranya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung nggak? Iyalah, lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah? Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Saya kira seperti itu. bukan gara-gara gini loh. Kita suka mencandain orang yang di bawah kita. Itu ada apa ya? Nafsu begitu tuh. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian. Bahkan bahan olok-olok oleh orang yang di atasnya. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah, apalagi dia jadi utusan khusus presiden, enggak dengan lantang bilang orang goblok. Bahkan tadi yang saya kutip tadi, ketika dia dengan Sindan itu bilang lonte segala macam. Apa bukan gara-gara jumawa gitu? Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ.
Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok, dilemparkan, dia merasa biasa, tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang, ada ditiup angin. Nah, Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah, maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya, dia lupa siapa hari ini beliau, dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang. Tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah, sementara ada juga orang lain, mohon maaf, yang datang di situ jangan dianggap sebagai jamaahnya semua, dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik. Tentu ada yang punya kepentingan lain, kan? Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api, bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah. Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu, ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Ya, coba ada bedanya tadi. Kalau disinggung Rocky Gerung, kalau dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Sehingga ya beda nuansanya jadi. Apa tidak lebih berbahaya menyebut dungu orang yang di atas? Justru untuk publik mendukung-dukungkan orang di bawah itu yang terbalik. Kalau di atas itu orang juga punya kritik macam-macam kalau kita lagi di atas. Ya artinya gini Bang, bahwa yang kita hadapi adalah orang yang memang doyan dengan sajian itu. Doyan dengan sajian itu. Andai waktu misalnya Bung Rocky mengatakan si A dungu, si Anu Sontoloyo misalnya gitu kan, itu dinisbatkan kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi, kemudian dinarasikan, itu sangat lebih berbahaya. Karena menyangkut tentang negara. Nah ini orang biasa saja. Tapi kepentingan komunikasi dengan orang yang datang itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Saya ketika ceramah misalnya dengan anak-anak, maka saya akan banyak bernyanyi. Mungkin ada yang komentar, ceramah kok nyanyi saja sih? Ketika saya ceramah di hadapan teman-teman yang kebanyakan adalah artis dangdut, saya biasa nyanyi lagu Rhoma Irama, lagu Soneta, bisa dilihat di video saya. Itu yang cocok. Tapi ada yang komentar di luar ngomong, oh itu Kiai Syarif kalau ceramah nyanyi melulu. Tidak apa, tapi kita harus siap dong, harus siap bahwa apapun yang kita tampilkan bukan hanya orang yang suka, bukan hanya orang yang menyaksikan di tempat, dan bukan orang yang punya niat baik dengan kita. Itu yang saya katakan tentang Gus Miftah. Apapun yang Anda lakukan hari ini dalam kapasitas di mana Anda sebagai salah seorang utusan khusus presiden, maka akan berbeda dengan ketika Anda masih berada di bawah, tidak berada di kursi itu. Itu yang tidak disadari. Tetapi walaupun demikian, medan yang dihadapi harus juga dijaga. Jangan sampai, loh kok sekarang ngajinya berubah ya? Setelah jadi utusan khusus presiden kok ngajinya kayak sambutan rapat paripurna saja. Kan jadi kecewa masyarakat juga. Padahal yang ngundang itu tahu persis seperti itu karakternya. Nah mereka yang memang tidak hadir, hati-hati ketika menyampaikan berita. Tapi yang paling penting apa? Dalam konsep Al-Quran, ini masa saya menghadapi orang banyak ya. Ketika ada orang yang membawa informasi kepada Anda, maka yang wajib bagi Anda adalah tabayyun. Fatabayyanu. Ketika ada postingan, ketika ada berita, ketika ada warta yang
cenderung menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu tidak otomatis boleh ikut menjas dia itu benar salah. Kemudian melakukan satu ucapan atau tindakan yang membuat dia tambah terhina. Tabayun dulu, dua. Tabayun dan tasabut, ini ayatnya satu, tapi bacanya dua. Fatabayanu fatasabbatu. Apa tabayun itu? Benarkah teks itu dia yang mengucapkannya? Benar, itu tabayun. Benarkah itu yang dilakukannya? Benar, itu tabayun. Tapi yang kedua tasabut. Pastikan bahwa motivasi dari dia mengucapkan itu hanya satu. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain, maka Anda tidak boleh putuskan dulu menyikapinya dan komentar bahwa ini A, B, C, D. Tidak boleh. Itu tasabut. Makanya kita pastikan bahwa seperti itu klarifikasi. Yang kedua, lihat motivasi. Nah, saya sangat menyesalkan banyak juga di antara kiai yang ikut berkomentar gini. Kalau kita tanya, Anda tahu nggak waktu ceramah itu kondisinya seperti apa? Anda tahu nggak rentetan kalimatnya seperti apa? Ini kan penting. Nah, apa yang kita lakukan terhadap seseorang? Saya tidak bela Gus Miftah sama sekali. Wong saya juga dalam beberapa hal berbeda dengan beliau. Dan biasa kita kritik di hadapan teman-teman. Tapi satuan Anda dalam satu gerakan. Kebencian kepada satu kelompok orang jangan sampai membuat kita tidak adil menyikapinya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang membuat kamu tidak adil menilainya. Tidak boleh. Makanya di ayat tadi, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika kamu bersaksi tentang seseorang, adillah. Kalau dia kaya, jangan kamu terpengaruh takut gak kebagian kekayaannya. Kalau dia besar, jangan kamu silau dengan besarnya. Au fakiran, atau dia kecil atau dia miskin, kamu tidak perlu kasihani dia. Kalau memang dia salah-salahkan, kalau benar ya benarkan. Saya dalam beberapa hal memang berbeda dengan Gus Miftah. Tapi dalam hal ini saya melihat dia melakukan yang benar, tetapi bisa jadi karena di saat yang mungkin tidak disadari ada sesuatu di situ, dan ada di antara manusia yang memang sedang menunggu momen-momen ini. Sekecil apapun, kalau bisa digoreng, tukang gorengan pasti dia akan beli itu tempenya. Kira itu. Terus bagaimana pendapat Kiai tentang dia pakai nama Gus Miftah? Dan banyak juga yang kritik bahwa Gus itu anak kiai di pesantren yang dipanggil Gus. Sementara dia ternyata bukan anak seorang kiai, anak orang-orang biasalah. Dan kemudian juga keluarganya pun membantah bahwa keturunannya sampai ke Raja Brawijaya, ke Basari segala macam. Gimana pendapat? Gelar doktor menurut asalnya hanya diberikan kepada mereka yang kuliah S3. Tapi ada honoris causa. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid, itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain, kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima, lalu orang panggil Gus. Barangkali kenapa orang panggil Gus? Karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya, ini harus sepuh kiai itu, maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Kau sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak.
Marga. naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan, kamu udah boleh. Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Kiasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya, kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang, ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan, sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah, kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja. Normal saja. Saya kira begitu. Baik Kiai. Saya kita kapan dari Kiai yang lain. Kiai Nopel Pak Mukmin. Baik, terima kasih atas kesempatan malam ini yang telah diberikan kepada saya. Memang persoalan sepertinya sudah selesai. Masalah perkara Gus Miftah ini sanksi sosial. Kalau diberikan sanksi hukum, mungkin selesai hukuman, selesai sudah sanksinya. Boleh dikatakan penghinaan di depan umum. Bisa masuk delik hukum pasal 310 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Itu nggak dilakukan. Karena kita melihat audiensi yang ada di sekitar itu merasa biasa-biasa saja. Tapi sanksi sosial ini bergulir terus. Apalagi seorang tokoh, boleh dikatakan tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan. Apa yang disampaikan itu, siapapun ketika sudah membawa nilai-nilai agama, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan perkara daripada masalah es teh. Dengan kalimat pedagang es teh dikatakan goblok. Ternyata permasalahan ini terus banyak bermunculan. Walaupun momennya bercanda. Enggak semua orang bisa dibercandakan. Termasuk ada sekelompok atau boleh dikatakan komunitas dokter itu tersinggung. Dokter dibilang goblok walaupun memang bercanda. Karena kenapa dibilang goblok? Karena ketika pasien datang kepada dokter, ditanya sakit apaan, dibilang sama Miftah, goblok. Ada mungkin yang sebagian terima, ada sebagian yang nggak terima. Karena pengorbanan sebagai dokter itu sekolahnya lama. Bisa ratusan juta, bisa miliaran, begitu diucapkan oleh Miftah, goblok. Begitu juga seorang Yati, yang memang kehidupannya ini komedian.
Tapi ketika apa yang dikatakan Gus Miftah tersinggung. Padahal komedian yang memang wilayahnya wilayah itu adalah wilayah yang sudah biasa. Tapi ini saya melihat keterlaluan. Banyak kiai ulama bercanda. Tapi nggak sekasar Miftah. Karena kenapa kita melihat mereka bagaimanapun selain menyampaikan kulil haq walau kana murun. Sampaikanlah itu justru kebenaran walaupun pahit. Tapi ini terbalik. Apa yang disampaikan itu bukan menyampaikan kebenaran. Memang kita tahu jelas bahwa mohon maaf, kiai, ulama, penceramah, dai cenderung untuk tidak berbuat dosa. Tapi hati-hati dengan satu kata. Satu kata ini bisa nilai setitik rusak susu belanga. Bukan dirinya saja yang hancur. Tapi ya itu daripada dai semuanya. Masa tersinggung apa iya dai seperti ini. Bisa disamakan yang lain. Akhirnya orang-orang berjuang dalam berdakwah merasa dirugikan dengan apa yang disampaikan oleh Miftah. Nah kita melihat ternyata bukan di situ saja. Ada delik-delik yang sudah membahayakan dari kata-kata Miftah. 212 diserang. Itu ada sudah beredar videonya. 212 diserang. Padahal mohon maaf. Itu Pak Prabowo alumni 212 2018 justru memecahkan rekor. Dengan hadirnya Bapak Prabowo 212 pada tahun 2018 itu sudah bisa mengumpulkan massa 13 juta orang. Dan itu nggak bisa umat dimanapun, kiai manapun, siapapun belum bisa mengumpulkan umat sampai 13 juta. Dengan apa? 212 begitu ketika kita mendukung 212 Prabowo ketika itu. Dan jangan lupa Gus Miftah itu menyerang takbir. Ini yang masuk delik boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Kok anti takbir? Istana takut dengan takbir. Dikatakan nanti itu orang bahkan memfitnah. 212 dibilang itu radikal, ekstrim. Ini sudah fitnah. Udah banyak delik seharusnya. Nah, saya apresiasi dengan Bapak Presiden yang menerima. Yaitu atas mundurnya daripada Miftah Maulana Habibur Rahman ini. Karena memang banyak mungkin masukan yang terbatas oleh Bapak Prabowo yang nggak mungkin dia menyusur satu demi satu medan-medan dakwah yang disampaikan oleh Miftah ini. Nah kita mengapresiasi karena memang legowonya Pak Prabowo ini luar biasa. Padahal ada kepentingan politik di situ. Ada gorengan, betul ada gorengan apa yang disampaikan oleh Kiai Sarip ini. Ada gorengan. Karena ini ada pelaku politik. Ini jabatan politik. Pasti ada musuh politik. Nah, ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat, yang memang sudah punya pengalaman buzzer-buzzer merah ini. Yang gak berhenti sampai saat ini. Nah, begitu buzzer merah naik, disambut dengan netizen-netizen yang awam, dihabisin itu Miftah. Padahal kalau kita melihat, ini cenderung untuk tidak berbuat banyak kebaikan. Mohon maaf, saya melihat kiai ulama ini bagaikan baju putih. Yang lebih banyak kebaikan. Tapi ketika baju putih masuk kena tinta satu kelihatan. Sementara mohon maaf yang mengomentari Gus Miftah belum tentu sebaik Gus Miftah. Bisa jadi dia lebih baju yang kotor blok yang udah gak bisa dibersihin. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah. Karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanah falahu asru amsaliyah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan kejelekan hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan cuman ada satu catatan. Sebagai dai kontrol. Kontrol itu dari lidah, lidah itu datang dari hati. Ada kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah yang mungkin lebih percaya pede dengan jabatannya akhirnya merendahkan orang. Bahkan 212 diterang. Padahal mohon maaf lahir batin Prabowo ketika kemarin 2024. Itu ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang. Prabowo takbir. Kenapa Gus Miftah? Apa nggak tahu Prabowo melakukan takbir? Begitu juga 2017.
Prabowo mendorong Anies. Begitu Anies menang di Istiqlal, Prabowo takbir. Prabowo nggak pernah anti takbir. Makanya pantas kalau Gus Miftah mengundurkan diri. Karena nggak sejalan dengan Prabowo. Nah ini yang sedemikian, ini adalah rongrongan. Untuk pemerintahan Prabowo yang alhamdulillah Prabowo, walaupun ini ada serangan politik, Prabowo legowo melepaskan Miftah karena untuk kepentingan banyak. Walaupun sebenarnya banyak yang dirugikan oleh daripada buzzer-buzzer yang kita duga ada buzzer merah bermain. Yang sudah biasa memainkan di media-media massa, yang sudah punya orang-orang yang memainkan media massa. Nah yang kedua, kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf. Sebelum ketemu, buru-buru dia minta maaf. Enggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Ya. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insya Allah. Ya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman sudah selesai kalau bukan masalah. Tapi kan? ini Imaduddin ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul. Tapi saya bertanggung jawab karena takutnya diangkat nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena
Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan itu Habaib. topik lain mungkin lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung Habaib, Kiai. Iya, saya Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menarik apa yang telah kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama, di mana Kiai Haji Syarif memberikan tanggapan yang sangat luar biasa untuk mengadakan diskusi secara pribadi antara Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta Habib Rizik ataupun Habib Lutfi ataupun Habib Taufik Asygaf, dan Kiai Haji Syarif sangat berjanji bertanggung jawab akan mendatangkan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dalam acara diskusi masalah nasab. Pertanyaannya, mungkinkah dari ketiga para habaib tersebut akan hadir memenuhi keinginan dari Kiai Haji Syarif? Tentunya teman-teman bisa menilai sendiri. Bagaimanakah nanti respon dari para habaib? Apakah akan menghadiri perdebatan tersebut ataukah mempunyai pendapat lain dari teman-teman? Jangan segan-segan untuk tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.